Presiden Jokowi meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bernegosiasi agar Indonesia tidak disanksi FIFA setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti apa peluang Indonesia lolos sanksi FIFA? Kita bahas bersama anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Tadi arahan terbaru Presiden Jokowi di GBK kepada Pak Erick Thohir apa? Soal sanksi FIFA yang tadi dikatakan Presiden Jokowi akan segera bertemu lagi dengan Presiden FIFA ya, Pak Erick? Ya, kan tadi Pak Jokowi sudah memberikan semangat ya kepada teman-teman di U20 bahwa ini ada kesempatan lagi untuk bertanding di event-event internasional seperti SEA Games yang terdekat nih ya, dan yang lain-lainnya juga. Tapi beliau sadar kalau ini juga semua, apalagi kan ya sekitar berapa bulan lagi ya untuk SEA Games ya, Ya. nggak lama lagi gitu. Jadi tapi beliau sadar juga bahwa kalau kita kena sanksi ya akibatnya kita nggak bisa juga main di SEA Games. Makanya beliau menugaskan Pak Erick untuk ini ya, berusaha supaya kita tidak disanksi oleh FIFA gitu. Sudah ada jadwal kapan Pak Erick akan terbang lagi bertemu Presiden Seperti FIFA? yang kemarin disampaikan oleh Pak Erick ke Pak Presiden, bahwa dalam beberapa hari ke depan mau nggak mau memang Pak Erick harus bertemu dengan FIFA lagi. Jadi kita memang lagi berusaha untuk membuat jadwal ya, Pak Erick buat jadwal dengan FIFA untuk bertemu supaya bisa membicarakan masalah supaya kita tidak dikenain sanksi gitu. Dan itu pun kita harapkan juga nanti, jadi sebelum nanti kan biasanya itu masuk ke exco-nya, kan ada FIFA juga punya exco ya, dan itu kan ada tahapan-tahapan juga. Ya. Jadi kalau kita berhasil meyakinkan pengurus untuk hal ini, maka mudah-mudahan tidak sampai ke level exco gitu, apalagi sampai ke level kongres lah ya, itu Ya. juga makin berbahaya. Jadi ini yang kita harapkan supaya tidak terjadi sampai ke sana gitu. Nah, ini PR-nya berat sekali untuk PSSI pasca batalnya Indonesia jadi Piala Dunia U20 untuk ya mengantisipasi sanksi tadi, Bang Arya. Bekal diplomasi apa yang akan dibawa Pak Erick untuk menghindari sanksi berat FIFA? Yang pasti ya kan kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kan terima surat dari FIFA ya, Ya. jadi dari Presiden Gianni, jadi disampaikan ke Pak Erick juga bahwa kita harus membuat sebuah peta jalan barunya PSSI ya, Ya. dan blueprint lah, peta jalan birunya, blueprint untuk PSSI ke depan dalam arti transformasinya. Kalau kita bisa berhasil meyakinkan FIFA untuk hal ini, maka kemungkinan kita untuk disanksi berat itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa meyakinkan FIFA untuk bahwa kita serius akan mengerjakan poin-poin yang memang bagian dari transformasi transformasi sepak bola Indonesia, maka kita bisa disanksi. Sama seperti dulu ketika Brunei misalnya, ketika mau disanksi pada beberapa tahun lalu itu sampai 5 tahun, karena mereka memang tidak serius untuk melakukan sebuah transformasi di sana gitu. Jadi perubahan-perubahan besar yang mereka dikasih masukan oleh FIFA mereka nggak lakukan, ya akhirnya panjang sampai 5 tahun itu perubahan-perubahannya gitu. Sejauh ini dari hasil terakhir Pak Erick bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, apa saja sanksi-sanksi yang harus diantisipasi yang ada di depan mata? Sanksi paling ringan sampai sanksi paling beratnya, Bung Arya? Sanksi paling ringan kita sanksi administrasi misalnya, entah apa ya. Sanksi bisa juga sanksi uang bisa juga gitu. Tapi itu kan tidak ini ya, kita nggak tahu. Karena mungkin FIFA juga punya ini ya, tingkat apa namanya, kan mereka juga mengalami banyak kerugian juga ya karena kita gagal. Karena mereka kan dulu kan turun juga sampai berapa orang timnya untuk menyiapkan seluruh, sampai ngecek lokasi lapangan kita dan sebagainya gitu. Ya. Jadi nanti kalau kita ini apa namanya, itu kan bisa jadi pertimbangan juga untuk mereka. Kemudian juga yang terberat tadi tuh, kita tidak lagi diakui di-ban selama berapa lama gitu ya. Kemudian nanti kita mungkin ya nggak bisa ikut SEA Games, nggak bisa ikut pertandingan internasional, dan kemudian liga kita juga tidak bisa berhasil nggak diakui mereka, dan itu kan membuat liga kita ini di liga yang nggak akan dipercaya oleh sponsor-sponsor, ini kan nggak akan berjalan gitu.
Betul. Karena ini statusnya urgent bisa dibilang begitu ya, Bung Arya, karena kita mengejar yang terdekat SEA Games misalnya. Bisakah diketahui kapan keputusan FIFA biasanya soal menjatuhkan sanksi ini bisa diberikan selama Lowi juga berlangsung? Nanti kan ketahuan ya ketika Pak Erik ketemu dengan FIFA-nya gitu. Ketika nanti dalam beberapa hari ke depan Pak Erik ketemu dengan FIFA, mudah-mudahan itu ini bisa ketahuan semua. Dan sebenarnya sudah clear atau belum? Ini berulang kali ditanyakan, tapi juga publik kan masih butuh penjelasan. Sebenarnya apakah satu-satunya karena penolakan timnas Israel atau karena memang kita dianggap belum siap juga menggelar Piala Dunia U20? Ya sederhana Mbak, kalau Israel nggak ada kita jalan. Jadi itu memang salah satu yang utama ya? Ya Atau kan, bisa dikatakan itu yang utama? simpel banget ya. Iya, kan jelas kan itu kan dia dibikin kan ada kata-kata kalimatnya kalau bahasa Indonesianya adalah dengan situasi saat ini gitu. Dan mereka sampaikan jelas. Kan drawing batal aja gara-gara itu kok, karena tuan rumahnya nggak mau, Balinya nggak mau gitu. Kalau mau kan kemarin drawing jalan. Oke, jadi current situation-nya merujuk ke itu ya, Bung Arya, Iya. dikatakan begitu. Dan sekarang bagaimana Pak Erik bisa meyakinkan lagi untuk FIFA ini percaya bahwa Indonesia itu berada di track yang benar ke proses transformasi. Apa yang bisa dilakukan agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi? Apa upaya terbaik yang bisa dibawa Indonesia, Bung Arya? Makanya Pak Erik harus bawa blueprintnya PSSI ke depan, dan itu nanti kan kelihatan dari timeline-nya kelihatan. Pasti ada timeline yang akan dibuat kalau kan ketahuan tuh ada evaluasi nanti ya bahwa itu realistis atau nggak realistis. Apakah itu mungkin atau nggak mungkin? Apakah itu hanya sekedar proposal atau hanya sekedar untuk membujuk FIFA supaya nggak ada sanksi? Nanti ketahuan di sana kok. Oke, jadi blueprintnya pun harus logik. Nah, kita harapkan Indonesia terhindar dari sanksi dengan upaya terbaiknya, dan memang satu-satunya jawaban ya transformasi sepak bola Indonesia, begitu ya Bung Arya? Iya, karena bagi FIFA kan yang terpenting itu, dan kemudian nanti ya, tapi Mbak, satu hal yang harus kita sadari ya, ini sebenarnya cukup bahaya bagi kita ketika kita terus mencampur adukan antara politik sama olahraga. Ya. Kenapa? Nanti kita berprestasi Mbak, bagus nih, karena dia bilang kan, kita nih kalau bisa pemain-pemain ini kan ada orang begitulah bilangnya, kalau kualifikasi kan nggak keren, lebih bagus dong kalau Anda berprestasi baru lolos kan gitu ya. Nanti kita lolos, ternyata ketemu sama Israel, nggak boleh main lagi. Ya kan nggak ada guna juga itu. Baru nanti kita mau bikin event Piala Dunia lebih besar. Sebenarnya sayang banget, ini kan sebenarnya kita ada bisa bikin show off kepada FIFA mengenai U20 ini, sehingga mereka lihat wah layak nih Indonesia jadi tuan rumah kalau Piala Dunia senior gitu ya. Tapi ini kan nggak dilakukan karena kita nggak jadi, kan jadinya mundur. Nah kemudian yang lain Mbak, Olimpiade dan sebagainya. Nanti kalau ada pemain bulu tangkis kita Mbak ketemu sama Israel, mundur. Pas mau di final nih, mau juara kita, ketemu Israel, mundur. Kan pusing kita. Itu kalau bulu tangkis. Nanti yang terdekat lagi ini ada nih, yang di Anok yang ada di Bali. Ya, itu ada Israel loh. Itu dikasih izin toh nggak sama Bali. Dikasih izin, itu kan ada Israel di sana, dikasih izin nggak sama semua. Semua akan teriak lagi, ngomong lagi nggak nih semua nih. Oke. Jadi ini ditekankan jadi momentum evaluasi di berbagai lini. Semoga harus semua mengakui kalau mereka mau nanti konsisten. Kalau mereka konsisten, maka mereka harus ngomong bahwa ini batal juga. Nah, habis itu rakyat akan tahu siapa yang membuat bangsa kita semakin mundur. Tapi kalau misalnya mereka bilang ya udah kalau bisa, ya udah, mulailah tegas kita. Memang harus dipisah antara olahraga dan politik gitu. Makasih Mbak. Terima kasih Bung Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI. Seperti kata Presiden Jokowi, ini momentumnya berbenah dan jadi pembelajaran berharga. Terima kasih, selamat malam.